Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi pada bab 4, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Pada bab sebelumnya dikenal istilah induksi magnetik. Induksi magnetik dan induksi elektromagnetik itu berbeda. Kalau induksi magnetik kebalikan dari induksi elektromagnetik, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Pada bab ini terdiri atas 3 materi pokok, namun yang akan kita bahas yaitu hanya 2. Yang pertama adalah GGL induksi dan induktansi. GGL induksi atau gaya gerak listrik adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus listrik. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan pada hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Yang pertama akan kita bahas adalah hukum Faraday. Percobaan Faraday ini menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Gambaran ini merupakan percobaan dari Faraday. Dapat dilihat pada gambar yang saya tunjukkan. Jadi di sini ada magnet dan ini adalah kumparan dan ini adalah galvanometer. Gambar yang pertama atau bagian yang di atas ini menunjukkan bahwa ketika magnet batang digerakkan memasuki kumparan, maka pada jarum galvanometer akan menyimpan ke kanan. Sebaliknya untuk gambar yang kedua atau yang di bagian bawah, jika magnet keluar pada kumparan, maka akan menyebabkan jarum galvanometer akan menyimpan ke kiri. Jika magnet ini tidak digerakkan, maka jarum tidak akan mengalami penyimpangan. Untuk bunyi hukum Faraday, yaitu besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Sesuai bunyi hukum Faraday, maka besar GGL induksi dinyatakan dalam persamaan epsilon sama dengan minus N delta flux per delta T. Ketika waktu yang singkat atau delta T mendekati 0, maka persamaan yang berlaku adalah epsilon sama dengan minus N turunan flux terhadap waktu. Untuk keterangan persamaan yang telah disebutkan sebelumnya, untuk epsilon ini adalah GGL induksi dengan satuan volt, N adalah banyaknya jumlah lilitan, kemudian perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, kemudian delta T merupakan perubahan waktu dengan satuan second, dV per dt merupakan turunan flux terhadap waktu. Bagian yang kedua yaitu hukum Lenz. Hukum Lenz ini menjelaskan tentang arus induksi. Bunyi dari hukum Lenz yaitu arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa tanda minus pada persamaan yang disebutkan sebelumnya ini menunjukkan bahwa GGL memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Jadi tanda minus tersebut ini menunjukkan arah bukan nilai. Contoh soal yang pertama, sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan dan luas penampangnya 100 cm². Hambatan kawat 4 ohm. Pada setiap detik terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,5 Weber. Hitunglah untuk bagian A besar GGL induksi dan bagian B besar arus induksi. Berdasarkan soal, maka variabel yang diketahui sebagai berikut.
Untuk luas penampang, perhatikan di sini satuannya cm kuadrat. Oleh karena itu, konversi dulu ke satuan meter kuadrat. 100 cm kuadrat itu setara dengan 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Tetapi sebenarnya ini untuk luas penampang yang disimbolkan A tidak perlu kita tuliskan. Kenapa? Dikarenakan pada persamaan besar GGL dan besar arus itu tidak ada variabel A. Tetapi tidak apa-apa, tuliskan saja. Kemudian untuk yang ditanyakan adalah besar GGL dan besarnya arus. Untuk penyelesaian bagian A, dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu E sama dengan minus N per perubahan flux per perubahan waktu. Substitusi nilainya. Kemudian di sini untuk memudahkan perhitungan kita saling meniadakan. Jadi 20 dikali 5 sama dengan 100 volt. Di sini minus, ini merupakan arah. Untuk bagian B, besarnya arus induksi. Ingat untuk persamaan pada hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Kalau I yang dicari, maka I sama dengan V per R. Untuk V dan E ini sama-sama tegangan. Pada bab ini, tegangan itu disimbolkan dengan epsilon atau E seperti ini. Jadi, I sama dengan besarnya GGL per R. Sekarang substitusi nilainya. Jadi, 100 volt dibagi 4 ohm. Jadi, sama dengan untuk besarnya arus induksi yaitu 25 ampere. Bagian B, induktansi yang akan dibahas yaitu meliputi yang pertama induktansi diri, yang kedua adalah induktansi selenoida dan toroida, dan yang ketiga adalah energi yang tersimpan dalam induktor. Induktansi diri disimbolkan L adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL dari perubahan arus listrik yang terjadi. Induktansi diri ini didasarkan pada percobaan Henry yang menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Adapun bunyi dari hukum Henry yaitu besar GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Berdasarkan bunyi hukum ini, maka dapat dituliskan dalam rumus GGL sama dengan minus L dikali delta I per delta T. Ketika delta T mendekati 0, maka persamaan yang berlaku adalah GGL sama dengan minus L turunan arus terhadap waktu. Kemudian untuk mencari nilai induktansi diri itu dengan menggunakan persamaan L sama dengan N dikali flux per I. Untuk bagian kedua, induktansi pada selenoida dan toroida dapat dihitung dengan menggunakan persamaan L sama dengan mu0 dikali N kuadrat per L dikali A. Dan besarnya energi yang tersimpan dalam induktor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan E sama dengan 1/2 L dikali I pangkat 2. Adapun keterangan pada persamaan yang telah disebutkan dapat dilihat pada tampilan berikut. Di sini ada L. L ini merupakan induktansi diri dengan satuan Henry. Di sini ada mu0. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum atau permeabilitas udara dengan nilai konstanta 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Dan di sini juga ada energi. Energi adalah satuan, memiliki satuan joule. Contoh soal selanjutnya. Sebuah penghantar dialiri listrik mengalami perubahan arus 6 ampere tiap detik. Jika induktansi diri penghantar tersebut 5 kali 10 pangkat minus 3 Henry, maka hitunglah besar GGL induksi ujung-ujung penghantar tersebut. Berdasarkan soal, maka variabel yang diketahui yaitu untuk perubahan arusnya sama dengan 6 dan perubahan waktunya sama dengan 1. Di sini ada kata tiap detik. Jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6 ampere per second.
Untuk induktansi diri sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Yang ditanyakan adalah besarnya GGL induksi. Berdasarkan pada persamaan di induktansi diri, maka yang digunakan adalah GGL sama dengan minus L dikali delta I per delta T. Substitusi nilainya. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Ini nilainya tetap, jadi besarnya GGL sama dengan minus 30 dikali 10 pangkat minus 3 volt, atau bisa disederhanakan menjadi besarnya GGL sama dengan minus 0,03 volt. Soal selanjutnya, sebuah selenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm pangkat 2 memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada selenoida tersebut. Berdasarkan soal, maka variabel yang diketahui sebagai berikut. Di sini satuan cm, maka konversi ke meter. Di sini cm kuadrat, konversi ke meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah induktansi diri pada selenoida, disimbolkan L. Berdasarkan persamaan sebelumnya, yang digunakan yaitu L sama dengan mu 0 dikali N pangkat 2 per L dikali A. Substitusi nilai yang ada pada variabel diketahui. Di sini bisa saling meniadakan. Kemudian di sini minus 7 ditambah minus 3 sama dengan minus 10. Atau dituliskan seperti ini. Jadi di sini sisa minus 10, untuk 4-nya sudah hilang. Kemudian 60 pangkat 2 sama dengan 3600. Selanjutnya lakukan perhitungan, maka akan diperoleh 72pi dikali 10 pangkat minus 7 Henry. Demikian untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.